Pendidikan multikultural di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki dan visi dalam memandang tentang multikultural. Tiap negara memiliki kekhasannya dalam memahami fenomena multikultural. Pendidikan multikultural bertujuan memperluas bukan hanya toleransi terhadap budaya yang berbeda, tetapi jauh dari itu adalah mengembangkan mutual respect. Gerakan pendidikan multikultural itu adalah gerakan untuk mereformasi lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan atau skills, dan sikap-sikap yang diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara, bangsa, dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya. Menghilangkan diskriminasi sebagai salah satu tujuan utama gerakan pendidikan multikultural itu dengan tegas dinyatakan Banks sebagai berikut. Latar belakangnya adalah adanya pengalaman pahit kelompok-kelompok etnis Afro-Amerika, pribumi Amerika, Asia Amerika, dan Latino Amerika yang pernah dan masih menjadi korban diskriminasi, bukan saja dalam kehidupan bermasyarakatnya, melainkan juga secara legal dalam kelembagaan, bahkan dalam undang-undang pun mereka terdiskriminasikan. Pendidikan multikultural di berbagai negara. Yang pertama, pendidikan multikultural di Amerika. Pendidikan di Amerika Serikat pada mulanya hanya dibatasi pada migran berkulit putih. Sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston pada tahun 1636. Baru pada tahun 1934 dikeluarkan Undang-Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah reservasi suku Indian. Tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural di Kanada. Kanada menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan multikultural pada tahun 1971. Multikulturalisme di Kanada ini diawali ratusan tahun yang lalu dengan kedatangan penduduk asli Kanada dari Asia dengan melewati gunung-gunung es untuk mencapai Amerika Utara. Setelah menetap, penduduk tersebut menyebar ke berbagai negara yang mengawali beragamnya bahasa dan kebudayaan di Kanada. Kemudian datangnya orang-orang Eropa yang diawali oleh Prancis dan kemudian disusul oleh Inggris. Inilah yang mengawali kekayaan akan kebahasaan dan kebudayaan yang ada di Kanada. Lalu pada abad ke-18, Inggris yang berada di USA kalah dalam Revolusi Amerika dan mereka diusir menuju ke British North America atau Kanada. Kanada dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kultur penduduknya paling banyak di dunia. Keadaan di Kanada ini sangat terbuka, saling menghormati dan damai untuk para imigran dan pendatang lainnya. Pada tahun 1971, pemerintah federal Kanada meluncurkan kebijakan mengenai multikulturalisme di Kanada. Kebijakan ini membuat semua orang di Kanada dipaksa untuk menerima perbedaan dan mengajak seluruh imigran untuk berpartisipasi dalam hidup yang setara dan bermasyarakat di Kanada. Sebenarnya, yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan ini adalah faktor ketika wawasan makro pendidikan pada pertengahan 1960 terjadi banyak masalah antara hubungan Inggris dan Prancis di Kanada. Pada tahun 1972, didirikanlah Direktorat Multikultural dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras. Yang ketiga, pendidikan multikultural di Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah Perang Dunia II menjadi multikultur. Ketika kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari Kepulauan Karibia dan India,
Perubahan seperti Revolusi Amerika dan Prancis mendorong gagasan mengenai kesamaan dan kebebasan. Yang keempat, pendidikan multikultural di Australia. Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia, sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya dari bangsa-bangsa Asia dan Pasifik. Karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Program pendidikan multikultural antara lain berbentuk bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan community language, yaitu bahasa yang digunakan di dalam suatu masyarakat tertentu. Ketiga, imperatif ekonomi dalam pendidikan multikultural, yaitu adanya bantuan dana dan masuknya Asian Studies Program yang berisi bahasa Asia dan kebudayaannya. Pada tahun 1987, Hawke mendirikan Office of Multicultural Affairs atau OMA dan berada di bawah Departemen Perdana Menteri. Melalui badan ini dikembangkan konsep-konsep multikulturalisme secara lebih mendalam dan menekankan batasan-batasan konsep itu serta ide Australia sebagai suatu unsur unifikasi. Dengan begitu, imigran-imigran diharapkan memberikan loyalitasnya terhadap Australia. Bahkan OMA melalui agenda nasionalnya menjelaskan dan mempertajam definisi multikulturalisme sebagai suatu istilah yang menggambarkan diversitas budaya dan etnik dalam Australia baru. 3 acuan yang dirumuskan Hawke dalam membatasi konsep multikulturalisme yaitu: pertama, semua orang boleh mengekspresikan warisan kebudayaan nenek moyang mereka asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Kedua, semua masyarakat Australia berhak atas keadilan sosial tanpa melihat warna kulit, bahasa, agama, serta keturunan. Dan ketiga, efisiensi ekonomi yang mengandung keperluan untuk meluruskan dan mengembangkan serta menggunakan semua potensi-potensi komunitas baru Australia. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural di beberapa negara Asia. Yang pertama ada Cina. Cina menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Cina menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktek multikultural di negeri itu. Yang kedua ada Malaysia, merupakan tipikal bangsa dengan multi-etnik di Asia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumiputra Policy. Jadi, ada pembagian fasilitas kepada kaum Bumiputra, tetapi sejak perkembangan ekonomi internasional berubah makin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya atau cultural pluralization. Yang ketiga, Jepang. Jepang telah berubah dari masyarakat multietnik menjadi multikultural. Awalnya, Jepang terdiri dari ras penduduk yang homogen, tetapi kemudian berubah karena banyak pekerja masuk dari luar. Saya, Livia Alana Salsabila, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia.